Selamat pagi. Pagi. Mana keadaannya? Masih sehat? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya. Bukan ada baiknya, memang seharusnya kita mulai dengan doa. Oke, kalau begitu silakan ketua kelas saya. Ketua kelas lebih siapkan dulu, kemudian berdoa. Oke? Ya, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita rangkaiannya, marilah kita berdoa menurut agama dan tradisi. Doa dimulai. Untuk menjadi orang calon-calon wirausahawan juga, dia harus semangat. Oke? Tetap semangat kan? Bagus. Kalau begitu, untuk membuktikan kalau kalian itu semangat mempelajari prakarya dan kewirausahaan, saya ingin bertanya, mengulang pembelajaran kita di minggu yang lalu, ya, di minggu yang lalu atau di pertemuan sebelumnya. Nah, karena kalian calon wirausahawan, coba dulu jelaskan apa yang dimaksud dengan wirausahawan. Ya, silakan. Menurut Kamus Besar Indonesia adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur penggunaan operasinya serta pemasarannya. Ya, coba kira-kira siapa yang bisa menyebutkan salah satu sifat dari wirausahawan? Oke. Silakan jawabkanlah. Percaya diri. Dalam perancangan nanti kalian akan diarahkan untuk mewujudkan produk yang sudah kalian rencanakan. Begitu, ada tahapan-tahapannya nanti. Nah, untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan nanti, saya akan membimbing kalian, mengajak kalian untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Oke, baik, kalau begitu saya bagi dulu PowerPoint-nya. Ya, coba perhatikan gambar pertama. Oke ya. Sudah? Ya. Selanjutnya gambarnya juga sudah saya bagikan bersamaan dengan LKPD tadi walaupun lebih kecil ya. Nah, ini supaya lebih memperjelas. Nah, ini gambar kedua. Sudah? Oke. Nah, ini gambar ketiga. Selanjutnya, ini dia. Inilah hasil akhirnya. Kalau melakukan tahap-tahap yang ada pada gambar ini, atau tahap-tahap yang diwakilkan oleh gambar yang ada pada slide. Nah, mulai bingung kalian? Bagus. Kalau kalian bingung, berarti kalian berpikir. Bagus. Oke. Nah, pertanyaannya, nah ini kan sebuah produk, ya. Karena dalam prakarya itu kan kita menghasilkan produk. Ya. Jadi pertanyaannya, sebagai masalah untuk kalian cari solusinya menggunakan LKPD itu adalah bagaimana. Sebentar, saya geser dulu tampilannya ini. Ya, bagaimana membuat kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda menggunakan produk yang ditunjukkan pada gambar. Ini lembar kerja peserta didiknya, silakan. Ya, nah, Jovan, kemudian Anci, oke, ya, dan itu ya. Nah, untuk mengisi LKPD 1, silakan dibuka LKPD 1-nya. Langsung LKPD 1-nya. Oke? Nah, di sini petunjuknya, siapkan lem kertas atau selotip dan pulpen untuk mengisi LKPD. Nah, untuk apa? Di situ kan ada kolom gambar. Kalau kalian lihat kolom gambarnya, ya.
Nah, ini ada gambar-gambar. Tapi gambar-gambar ini masih belum berurutan atau masih belum sesuai dengan tahapan yang ada pada kolom kedua. Nah, dari gambar yang saya bagikan, nanti tempellah itu pada kolomnya. Tutup gambar yang salah ini. Kalau misalnya gambarnya sudah benar, tidak perlu lagi ditutup. Begitu ya. Nah, setelah itu kita lihat kembali petunjuknya. Lakukan diskusi. Oh, ini dia, 2. Setiap kelompok sudah dicetak gambarnya. Lalu tempelkan contoh gambar. Sudah tadi. Kemudian diskusi kelompok untuk mengisi kolom ketiga. Di kolom ketiga kan kalian diminta untuk mendeskripsikan. Coba ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan deskripsi atau contoh deskripsi? Ya, silakan. Menggambarkan sesuatu dengan ya, dengan kata-kata secara lisan, ya kan? Kalau menggambarkan sesuatu dengan garis, dengan gambar, itu namanya apa? Iya, sketsa. Nah, nanti kalian diskusikan, karena dia menggambarkan berarti apa saja yang kalian lihat pada video waktu itu dan pada gambar yang kalian rasa cocok dengan kolom kedua ini, tuliskan deskripsinya nanti di kolom ketiga itu. Diskusikan. Kalau misalnya berdiskusi kan mungkin kata-kata dari kamu terbatas, kata-katamu sendiri. Kalau misalnya bersama dengan teman kan kata-katanya akan lebih kaya, kalimatnya akan lebih banyak. Jadi nanti bisa membuat kesimpulan yang lebih tepat, begitu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke LKPD 2. Ini mohon diperhatikan ya, LKPD 2 juga karena nanti ini akan apa namanya ya, berkelanjutan, akan berkelanjutan kalian mengerjakan. Siap mengerjakan LKPD 1, masuk LKPD 2 diskusinya, baru LKPD 3 dan seterusnya. Di LKPD 2, nah kalian bisa perhatikan itu, di sini sudah ada dijelaskan aktivitasnya, aktivitas tahap perancangan. Nah, disinilah deskripsi yang tadi di LKPD 1 berada pada kolom berapa? Deskripsinya. Kolom 3. Nah, di sini kan penjelasan yang masih belum diperkaya oleh pendapat-pendapat kalian. Gitu. Jadi dari penjelasan ini, coba nanti pilih. Ini penjelasannya ini cocok enggak dengan salah satu tahapan yang ada pada pilihan ini? Ya, pilih nanti, diskusikan juga dengan kelompoknya. Pilih sampai nanti selesai di tahap terakhir, yaitu tahap 6. Nah, setelah selesai nanti kalian mengisi LKPD 2 ini, nah itu nanti kalian gunakan informasi dari LKPD 1 dan 2 untuk mengisi LKPD yang ketiga, yaitu membuat apa ini namanya? Sebuah skema. Ini namanya skema. Seperti struktur organisasi ya. Jadi ada dia tingkatan-tingkatannya. Yang mana tahap 1 nanti menurut kalian dari hasil diskusi di LKPD 1 dan 2, yang mana tahap 2, mana tahap 3 dan seterusnya, lalu tuliskanlah aktivitas yang tadi kalian temukan, deskripsimu dan apa? Penjelasan di kolom nomor 1 LKPD 2. Fokus. Oke? Jadi nanti ini kalian isi diskusi ya. Nanti diskusi. Itu gunanya diskusi, karena kalau sendiri sulit untuk mengisi ini. Fungsinya kalian diskusikan itu.
Ini nanti mau membuat apa ini? Kelompok Sri dan Agnes beserta teman-teman. Silakan yang lain dengarkan agar dipresentasikan. Ya, silakan. Rancangan produk perencanaan usaha dan inspirasi budaya dan benda. LKPD 1 akan Sedikit kuat suaranya, Faisal. LKPD 1 akan dijelaskan oleh teman kami Agnes. Kuat suaranya ya. Ya, LKPD terakhir. Belum, ya. Oke, terima kasih. Coba ditunjukkan dulu di sekitar kelas bagaimana sketsa produknya. Ya, silakan. Ya, tunjukkan sama teman-temannya. Ya, kira-kira seperti itu ide mereka dalam mengolah kerajinan huruf tadi yang seperti kita lihat di gambar menjadi kerajinan yang punya ide budaya lokal non. Itulah tahap-tahap dan aktivitas yang dilakukan dalam perancangan produk. Nah, hasil dari kegiatan yang kalian lakukan dalam diskusi kelompok menggunakan LKPD ini, kalian simpan, ya kan? Bila perlu, foto ketua dari masing-masing kelompok foto, lalu bagikan ke teman-teman lainnya. Untuk nanti kita gunakan di langkah selanjutnya dalam pembelajaran perancangan produk, yaitu membuat gambar rancangan studi model. Oke, jadi tugasmu nanti carilah contoh-contoh gambar dari internet sebanyak mungkin, ya sebanyak mungkin. Oh, saya tentukan aja lah, 3 saja lah, 3 saja. Nanti kalian coba juga kerja secara berkelompok, cari nanti contoh-contoh gambar rancangan desain produknya atau gambar rancangan produk. Itu nanti cari ya, kata kuncinya gambar rancangan produk. Jadi seperti tadi yang sudah kita simpulkan bahwa perancangan produk terdiri dari tahap pemilihan sumber inspirasi, pencarian ide produk, pembuatan sketsa ide, pemilihan ide terbaik, pembuatan gambar rancangan produk, pembuatan petunjuk produksi beserta dengan aktivitas-aktivitasnya. Maka selesailah pembelajaran kita pada hari ini mengenai perancangan produk. Ada pertanyaan sejauh ini mengenai kegiatan hari ini atau kegiatan minggu depan? Ada kelompok? Tidak ada ya, sudah cukup jelas ya. Baik, kalau begitu saya akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.